Halo. Ya, gue recording 2 video, 3 sebetulnya hari ini. Gue recording 3 video dalam waktu 1 hari karena takut gue agak keburu kerjaan. Oke, pembahasan kali ini tentang tips membeli membeli Ducati Monster 696 gitu loh. Gue nggak tahu ini vlog berapa, kayaknya vlog 50 ya, jadi nggak kerasa ya, gue udah bikin minimal 50 video gitu. Oke. Harusnya ada yang spesial dari 50 video. Apa yang spesial? Nggak tahu, gue nggak tahu apa yang spesial. Oke, lanjut. Tipsnya apa? Tipsnya pertama, lu coba lihat error code. Jadi nanti gue bakal tunjukin error code itu di mana gitu ya. Mungkin gue bakal cari di Google karena di motor gue nggak, di motor di motor temen gue nggak ada gitu loh. Buat ini dia nggak ada indikasi di error code-nya, nggak ada gitu loh. Jadi harus cek error code, terus nanti oli-olinya balik lagi ya kayak kemarin di R6N gitu, lu cek gitu ya di bagian bawahnya ini kering apa enggak gitu kan, ada rembesan apa enggak, silinder headnya segala macam ini kering gitu ya, ini kotor-kotor biasa gitu kan, yang bagian sini lah, bagian sini gitu, terus bagian sini tengahnya ini dia ada ada oli apa enggak gitu loh. Nah kebetulan yang ini kering banget. Olinya ada, oli mesinnya ada belum? Terus shock breaker juga ya dicek gitu kan. Tapi kalau dia kan udah udah ini ya upside down, jadi lebih kelihatan gitu. Terus ya paling itu sih secara overall, paling itu aja sih gitu kan. Gue nggak bisa nunjukin shock breaker sebelah sana karena dia beda sama R6N, di kanan dia di kiri gitu, sama-sama tiduran gitu loh. Terus apa lagi ya, paling ya aksesoris lah, gue bilang aksesoris gitu ya. Mungkin kayak udah sekelas Ducati, janganlah pakai spion gak jelas gitu loh, pakai rizoma gitu kan. Terus ya kalau dia mau nambahin aksesoris gitu ya, kayak misalnya ininya slidernya ya kayak gini lah gitu, Evotech atau apa gitu kan. Evotech juga lumayan gitu loh. Ya ini nggak terlalu banyak sih paling variasinya gitu. Atau ya kemarin kan gue sempet bilang ya, daripada pakai knalpot KW mendingan custom sekalian gitu loh, kayak gini gitu kan. Oke, nggak masalah gitu loh, yang penting dia bukan KW. Terus apalagi ya, paling kalian bisa lihat nanti di book motornya gitu ya. Apalagi motornya ini kan sedikit banget bodinya gitu, dia kan bodinya itu kan cuma, bukan bodi ya, tapi plastiknya itu cuma ada di spakbor depan, spakbor belakang, udah nggak ada lagi. Apalagi headlamp paling yang ada plastik, bukan headlamp, visor ya, visor juga Mika gitu loh. Udah sisanya ya tangki ya plastik sih. Kondom tangkinya plastik, ini plastik ya, bukan besi. Kondomnya plastik sih, tapi dalamnya tetap ada besinya. Gitu. Jadi paling utama tuh itu gitu. Terus yang kedua, balik lagi ya kayak dulu gitu ya, pedok motornya, terus dilihat ban depan sama ban belakangnya center apa enggak gitu. Terus yang ketiga, tadi mesin udah, segala macam udah gitu ya. Ya paling lu bisa cari online lah yang kayak gitu, umum banget gitu ya. Paling kayak rembesan di silinder head gitu ya, apalagi headnya ada 2 gitu, yang satunya agak susah dicek. Jadi kalau mau cek yang satunya lu harus pakai senter, dilihat ke tengah gitu kan, dia ada ininya rembesan apa enggak gitu kan. Jadi dia kan bentuk mesinnya L gitu kan, dia ada satu tidur, ini yang satunya di sini gitu kan, ini di sini gitu. Terus paling ya kerampas gitu ya, ketebalan disk, jadi kalau lu pegang gitu ya, ini kemakan apa enggak gitu, itu kerasa sama tangan gitu kan. Kalau Itali sih biasanya nggak akan kemakan gitu, walaupun pemakaiannya tua gitu. Ini kebetulan nggak kemakan. Yang belakang nggak tahu, belakang sedikit banget, tapi ya wajar, udah 9 tahun gitu kan. Terus lu bisa lihat dari rangka gitu ya, rangkanya ini dia jadi bagian rangkanya kan bulat gitu ya, terus di belakangnya itu agak nekuk. Kalau memang pemakaiannya benar gitu ya, jadi kayak kena habis hujan disemprot lagi terus kena nebo, dia nggak akan karat gitu loh. Jadi lu bisa pegang gitu rangka bagian, jadi rangka di sini di belakangnya ini agak nekuk ke dalam, lu pegang aja gitu. Jadi lu masukin tangan lu sini gitu. Ini bukan di sini ya, tapi yang di sini ya. Ya, lu masukin tangan lu masukin gini gitu, dia kerasa gitu loh, ada karat apa enggak gitu. Itu harus lu cek. Terus gitu ya paling baut-bautannya gitu ya, kayak gitu sih. Apalagi ya, error code udah. Terus ya paling permasalahan apa ya, canister apa ya, gue lupa namanya.
Nanti lu cek sendiri, jadi dari tangki kemudian dia ada tangki lagi gitu kan, dia ada bensinnya itu masuk ke dalam throttle body. Karena dia mesinnya L, maka throttle bodinya beda jalur gitu loh. Ada yang ke silinder bawah sama silinder atas. Lu bisa cek di situ bagaimana sirkulasi bensinnya itu lancar apa enggak gitu ya. Terus kemudian sensor-sensor gitu ya, lu bisa cek semua gitu. Kalau sensor ya paling lu lihat gitu kayak netral, sensor netral. Ini adalah masalah yang paling umum di Ducati gitu yang gue lihat adalah netralnya nggak kebaca gitu ya. Lu bisa cek. Jadi rangka sebelah kiri ya, bukan sebelah kanan. Rangka di sininya di belakang rangka merah ini dia ada sensor netral, itu sensor netralnya Ducati 696 gitu kan. Terus apa lagi? Paling overall itu sih error code, terus kondisi mesin. Kalau suara udah pasti berisik gitu ya, yang penting dia nggak berasap, karena kalau udah berasap itu udah tanda-tanda gitu, entar ring pistonnya kena atau gimana gitu. Terus ada lagi mesinnya itu normal apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang Ducati nggak normal, ya memang Ducati itu dia ngayunannya beda gitu ya sama motor Jepang gitu ya, tapi range RPM-nya itu nggak se ekstrim itu gitu. Jadi kalau misalnya mesinnya baru lu nyalain karena dingin, ya beda sama motor Jepang. Dia biasanya RPM-nya tinggi dulu terus baru turun gitu ya, kayak R6M misalnya dari 2000 RPM drop ke 1500 kalau udah panas, sudah masuk suhu kerja. Kalau Ducati enggak, dia dari RPM rendah dulu terus naik sendiri ke suhu kerja gitu. Jadi misalnya dia drop di 1100 1200 terus naik sendiri ke 1500 gitu. Jadi kayak karburator gitu loh. Ya mungkin karena dia masih pendingin udara juga kali ya, nggak tahu sih, gua nggak tahu efeknya dari mana itu, gua nggak ngerti. Itu udah urusan insinyurnya gitu. Tapi kalaupun itu dia gapnya nggak akan terlalu jauh gitu. Jadi kalau dia udah bermasalah dengan stang gitu ya, suaranya juga beda gitu. Jadi kalau suara mesin Ducati berisik itu di cylinder head, di sini, bukan di sini ya, bukan di sini. Kalau di sini itu udah tanda tanya, jadi bisa jadi bukan di sini bisa jadi stang, bisa conrod bahasanya, bisa juga bearing atau metal jalannya gitu. Jadi paling itu. Terus ya sisanya siapin duit sama siapin mental sih yang gua rasa gitu. Karena gua nggak ngerasa kalau ini bukan motor pemula. Kalau R6M aja nggak gue bilang sebagai motor pemula, maka ini juga gitu. Walaupun secara performance R6M di atasnya ini gitu ya, performance-nya gitu. Tapi ini bukan motor pemula. Ini motor untuk orang yang senang agresif. Dia bawanya nunduk banget gitu ya. Jadi mungkin bisa gue praktekin sekarang. Jadi bisa dibilang ya jadi lu bisa lihat kaki gue itu pas banget sama streamline-nya tangki. Terus tangan gue itu kalau gue tegap, gue bisa tegap gitu ya, tapi tangannya nggak enak gitu, pegelin gitu loh. Tapi kalau gue bawanya begini gitu loh, ini enak banget gitu buat gue ngerem sama narik kopling gitu. Jadi ini motor buat agresif. Nah, karena motor ini buat agresif, tolong buat yang bawa jangan terlalu agresif. Maksudnya jangan terlalu agresif. Ya dikira-kira lah ya. Dikira-kira perlu nggak sih agresif? Perlu nggak sih gitu. Jadi belok pun enak banget gitu. Jadi kalau R6N belok sedikit aja gue harus counter steering. Ini nggak nurut banget beloknya gitu. Jadi kalau dibawa kayak ke Lembang, tolong sadar diri lah gitu. Mental. Jadi bagaimana kesiapan kita membawa motor dengan tenaga 80 brake horsepower di jalan dengan bertanggung jawab. 80 brake horsepower 69 Nm. That's not a small amount of power gitu loh menurut gua. Apalagi ya paling ya untuk mempermudah gitu ya, lu cari orang yang memang udah pernah punya Ducati gitu ya. Banyak sih ya di internet juga banyak gitu orang-orangnya gitu, lu bisa cari mereka. Dan lu bisa minta saran ke mereka, ke komunitasnya gitu ya. Kalau nggak salah ada Ducati Owner, ada Motor Besar Indonesia, ada Big Bike Community ya gitu kan. Kenapa gue nyebutin Big Bike Community-nya terakhir? Kalau itu harusnya yang pertama gitu. Yaudah. Jadi paling itu dulu ya dari gua. Oh, sama satu lagi, kalau tadi di awal adalah duit untuk membeli, maka yang selanjutnya adalah duit untuk merawat. Karena lu gak bisa chip out. Kalaupun lu bisa chip out, lu cuma bisa chip out di rantai gitu. Jadi rantainya pendek gitu, beda sama R6M gitu, tapi sama ukurannya. Apalagi kampas lu gak bisa chip out Brembo itu gak bisa di chip out gitu. Ya lu bisa pakai kampas yang dipantek tapi habis
gitu loh, dan lu bongkar pasang terus untuk saat ini gitu. Yang depan Brembo, kanan kiri, yang belakang juga Brembo tapi cuma sebelah. Ya kalau kanan kiri ya nggak bisa juga gitu kan. Terus apalagi yang bisa lu chip out? Ban mungkin bisa lu chip out pakai Aspira Premio Sportivo, tapi udah that's it. Ban udah paling. Untuk olinya cukup banyak ya ini. Olinya lu harus beli 3 liter gitu loh. Dan gua kurang rekomendasi olinya kalau lu mau pakai oli-oli yang gua nggak berani bilang murah, tapi ya itulah pokoknya oli mineral gitu loh. Kalau lu mau pakai oli mineral bisa, tapi ya pemakaiannya nggak begitu lama gitu loh. Jadi ya lumayan gitu loh. Apalagi paling fuel consumption juga nggak begitu boros sih ya. Ini balik lagi gue bilang kemarin, ini levelnya di power masih di kelas 650 gitu loh, bukan di kelas 4 silinder 600. Oke, paling ya dari gua itu aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau gimana atau mau diskusi bisa di kolom komentar atau di Facebook gua atau di grup WhatsApp gua, bebas. Balik lagi itu bukan itu bukan ini ya, bukan iklan atau gimana. Oke, sekian dari gua, semoga berkenan. Untuk video selanjutnya gua mau mencoba membuat sebuah video yang dari dulu gue pengen buat tapi terkendala waktu, adalah perbandingan antara SOHC dan DOHC. Dang it. Oke. Kalau lu suka lu boleh like, kalau lu nggak suka lu boleh dislike. Kalau ada yang belum nge-sub, kalau lu seneng sama konten gua soal otomotif, lu bisa ya nge-sub. Tapi ya perlu diingatkan, gue bukan motovlogger, gue lebih banyak membahas soal technical. Biasanya gue pakai papan gitu. Tapi kebetulan karena ini fokusnya adalah review, jadi gue nggak pakai papan. Paling kalau nanti bahasan teknikal gue pakai papan lagi. Sekian dari gue, Green Wombat out.